Oke, karena kita membuat database sesuai PTS lalu, maka saya akan membuat database dengan nama toko buku. Cara membuat database, kita klik satu kanan saja di sini, lalu kita pencet create database. Kita beri nama di sini DB toko buku. Kita klik save. Karena kita akan menggunakan query tool, maka kita pencet saja di sini query tool. Lalu yang pertama-tama akan kita lakukan adalah DDL atau Data Definition Language dengan perintah membuat tabel baru. Kita perintah membuat tabel baru adalah dengan cara kita tulis di sini create table dengan nama tabel yang akan kita buat. Karena pada PTS tahun lalu terdapat 4 tabel, yaitu tabel buku, tabel pembeli, tabel pegawai, tabel gudang, maka pertama-tama yang akan kita buat adalah tabel buku. Kita klik kurung buka di sini, lalu kita enter. Kolom yang pertama-tama akan saya buat adalah ID buku dengan tipe data varchar dan panjang maksimal karakter adalah 30. Saya akan membuat ID buku ini sebagai primary key. Primary key. Kita klik koma di sini, lalu ke kolom selanjutnya, yaitu kolom judul buku dengan tipe data varchar, panjang maksimal 100. Ke kolom selanjutnya ada harga buku dengan tipe data integral. Langsung saja ke kolom selanjutnya, yaitu tahun terbit dengan tipe data varchar. Lalu ke kolom selanjutnya ada penerbit sama dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 100. Yang terakhir ada kolom penulis, sama juga dengan tipe data varchar. Oke, langsung saja kita coba execute apakah error atau tidak. Oke, ternyata berhasil ya. Mari kita coba cek apakah sudah ada tabelnya atau belum. Ternyata di sini sudah ada tabel buku. Karena di sini terdiri dari 4 tabel, maka masih kurang 3 tabel lagi. Mungkin untuk mempercepat kita copy saja dari sini, lalu kita paste di sini dan akan kita rubah-rubah sedikit untuk melanjutkan membuat tabel selanjutnya.
Oke, kita ke perintah DTL selanjutnya atau data definition language selanjutnya, yaitu mengubah tipe data pada tabel. Cara mengubah tipe data pada tabel itu sendiri, kita cukup tuliskan di sini alter tabel, lalu kita pilih nama tabelnya. Misalkan saya akan memilih tabel buku, lalu kita tulis di sini alter, lalu kita tuliskan nama kolomnya. Misalkan saya akan mengganti di sini ada misalkan saya akan mengganti harga buku menjadi tipe data varchar. Kita tuliskan di sini, kemudian kita tuliskan type, lalu kita di sini kita akan tuliskan tipe data yang ingin kita rubah. Misalkan saya ingin merubah tipe data dari tipe data int ke varchar. Kita blok, lalu kita execute. Oke, di sini sudah tertulis berhasil. Kemudian kita lanjut saja ke perintah yang selanjutnya, yaitu ada mengubah nama tabel. Untuk mengubah nama tabel itu sendiri, perintah yang kita perlukan di sini adalah alter table. Kita masukkan nama tabelnya. Misalkan saya memilih tabel buku lagi, buku, rename, kita tuliskan di sini rename to, kemudian kita tuliskan nama yang baru. Misalkan saya akan tulis di sini TB buku, lalu kita blok, lalu kita klik execute. Oke, di sini sudah tertulis berhasil. Lalu misalkan kita ke perintah selanjutnya, yaitu ada menambahkan kolom pada tabel. Di sini untuk perintah menambahkan kolom pada table itu sendiri adalah kita tulis alter table, kita tulis di sini nama tabelnya. Di sini saya akan memilih tabel pembeli. Kemudian kita tuliskan it, lalu kita tuliskan nama kolom yang ingin kita tambahkan. Misalkan saya akan menambahkan nomor pembeli dengan tipe data integral, titik koma, lalu kita blok, kita execute. Oke, berhasil. Untuk perintah DTL selanjutnya, yaitu menghapus kolom pada tabel. Untuk perintah menghapus kolom pada tabel itu sendiri, yaitu kita tuliskan di sini alter table, lalu kita tuliskan nama tabelnya. Misalkan saya menuliskan nama tabel pembeli, lalu drop, kita tuliskan di sini drop kolom lalu nama kolomnya yang ingin kita hapus. Misalkan saya ingin menghapus kolom nomor pembeli, titik koma, lalu kita blok dan execute. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita langsung saja lanjut ke perintah selanjutnya,
yaitu mengubah nama kolom pada tabel. Untuk mengubah nama kolom pada tabel, perintah yang dapat kita gunakan adalah alter table. Kita pilih nama tabel yang ingin kita gunakan. Misalkan saya akan menggunakan tabel pegawai, lalu kita enter. Kita tuliskan di sini rename kolom, lalu kita tuliskan nama kolom yang ingin kita rubah. Misalkan di sini saya ingin merubah nama kolom bidang. Kita tulis saja di sini bidang. Lalu kita tuliskan to. Di sini kita akan menuliskan nama kolom baru yang ingin kita gunakan. Misalkan saya menuliskan bidang pekerjaan untuk nama baru dari kolom bidang itu sendiri. Kita tulis di sini titik koma, lalu kita blok dan kita klik execute. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu menghapus tabel. Untuk perintah menghapus tabel itu sendiri merupakan perintah DDL terakhir yang akan kita kerjakan. Untuk menghapus tabel, cukup kita tuliskan di sini saja drop table, lalu kita tuliskan nama tabelnya di sini. Misalkan saya ingin menghapus menghapus tabel gudang, maka kita tulis saja di sini drop table gudang. Kita blok dan kita execute. Oke, sudah berhasil untuk drop table gudang. Karena materi DDL sudah habis, maka kita akan lanjut ke DML atau Data Manipulation Language. Di Data Manipulation Language, di sini kita dapat melakukan salah satunya yaitu menambah data baru, menampilkan seluruh data pada tabel, mengubah data pada tabel, menampilkan data pada tabel berdasarkan kriteria kolom tertentu, menghapus data pada tabel. Yang pertama akan kita lakukan adalah menambahkan data baru. Misalkan di sini kita tulis insert into, misalkan kita akan memilih tabel buku di sini, maka kita akan tulis insert into buku, lalu di dalam kita klik kurung buka dan di dalamnya itu sendiri berisi nama dari masing-masing kolom yang ingin kita masukkan data di dalamnya. Di sini ada ID buku, kemudian judul buku, yang selanjutnya ada harga buku, kemudian ada tahun terbit, ada penerbit, kemudian yang terakhir ada penulis.
Lalu di sini kita tulis misalkan values di dalamnya itu sendiri berisi misalkan karena ID buku itu sendiri bertipe tata varchar, maka kita bukukan dengan tanda petik. Misalkan ID bukunya itu B01, kemudian ada judul buku juga sama bertipe tata varchar, kita tulis misalkan setengah malam, lalu ada harga buku bertipe data INT, maka tidak dibukukan dengan tanda petik. Misalkan kita tulis di sini 100.000. Yang selanjutnya ada tahun terbit. Nah, kita tulis tahun terbitnya itu 10 Maret 2022. Yang selanjutnya ada penerbit, kita beri nama penerbitnya Jaya. Lalu yang selanjutnya ada penulisnya kita beri nama Kusuma. Oke, coba kita execute, kita blok terlebih dahulu, lalu kita pencet execute. Di sini terdapat error relation buku does not exist. Karena kenapa ini bisa error? Karena kita rubah tabel buku tadi menjadi TB buku. Kita ganti di sini TB buku. Coba kita blok, lalu kita execute. Oke, di sini sudah berhasil. Untuk menambahkan data yang lainnya, kita juga bisa menambahkan data yang lainnya dengan cara yang sama. Misalkan selanjutnya kita akan menambahkan data selanjutnya dengan judul buku Sepertiga Malam, harganya sama, tahun terbit 10 Maret 2010, penerbit sama dan penulis Anggra. Lalu kita blok, execute, dan berhasil. Kemudian kita akan mencoba menambahkan data yang lain dengan ID buku misalkan B03. Nama judul buku itu adalah Embun Malam, harganya sama, tahun terbitnya kita buat 10 Maret 2000. Penerbitnya juga masih sama, pengarangnya kita ganti menjadi Andreas. Kita coba blok, lalu execute. Oke, berhasil. Kemudian kita langsung saja lanjut ke perintah DML selanjutnya, yaitu menampilkan seluruh data pada tabel. Untuk menampilkan seluruh data pada tabel cukup mudah. Kita hanya memerlukan perintah select, kemudian tanda bintang itu sendiri yang berarti untuk memilih semua data pada tabel yang akan kita pilih. Misalkan saya akan memilih tabel TB buku, lalu kita coba execute. Oke, di sini sudah muncul data-data yang terdapat pada TB buku. Mungkin kita
langsung lanjut saja ke kata ke perintah DML selanjutnya, yaitu mengubah data pada tabel. Cara mengubah data pada tabel itu sendiri, perintahnya yang pertama di sini kita tuliskan update, lalu kita pilih nama tabelnya. Saya akan memilih TP buku, lalu kita tulis di sini enter, set. Kita pilih yang mana, misalkan judul buku, misalkan judul buku sama dengan kita akan mengganti menjadi malam manis, yang mana kita akan rubah di ID buku sama dengan B03. Kita blok, kita coba execute. Oke, sudah berhasil. Untuk perintah yang selanjutnya ada menampilkan data pada tabel berdasarkan kriteria kolom tertentu. Untuk perintahnya yaitu kita tuliskan di sini select, lalu tanda bintang, kemudian from, lalu kita tuliskan di sini nama dari tabel yang ingin kita pilih. Misalkan saya ingin menampilkan data dari TP buku, tulis di sini TP buku, kemudian kita tuliskan where, di mana saya ingin menampilkan datanya. Kita tulis saja nama kolomnya di sini, misalkan ID buku sama dengan ketik B01. Ini akan mengambil data pada ID buku B01. Coba kita execute apakah berhasil atau tidak. Di sini sudah terdapat datanya, yang mana ada ID buku B01, judul buku Setengah Malam, harga buku 100.000, tahun terbit 10 Maret 2022, penerbit dan penulis. Kemudian untuk perintah yang terakhir pada DML itu sendiri adalah menghapus data pada tabel. Untuk menghapus data pada tabel, kita cukup tuliskan di sini delete, from, kita tuliskan nama tabelnya, misalkan TP buku, lalu tulis where ID buku B03. Kita coba execute. Di sini sudah berhasil terhapus. Coba kita tampilkan datanya apakah sudah berhasil terhapus atau belum. Kita tulis di sini select, tanda bintang, from, nama tabelnya. Coba kita execute. Oke, data yang ketiga sudah berhasil terhapus. Mungkin untuk materi dari DML
ada satu materi terakhir, yaitu menghapus seluruh data. Untuk menghapus seluruh data, kita dapat ketikkan di sini delete from, kemudian kita masukkan nama tabelnya, misalkan TB buku, lalu kita blok, kita execute. Coba kita lihat datanya apakah semuanya sudah terhapus atau belum. Select from nama tabel. Kita execute. Di sini sudah terlihat bahwa data dari TP buku sudah terhapus. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi agregasi. Oke, kita lanjut saja ke agregasinya. Untuk perintah agregasi, di sini ada sum, average, count, min, dan max. Yang pertama akan kita praktekkan yaitu sum. Sum sendiri adalah perintah untuk melihat jumlah dari data yang kita miliki. Misalkan di sini saya akan mencoba menjumlahkan data harga buku pada tabel TP buku. Misalkan di sini seperti ini perintahnya. Yang pertama kita tekan di sini select, kemudian sum, kemudian di dalam kurung ini kita masukkan nama dari kolom yang ingin kita jumlahkan. Misalkan saya ingin menjumlahkan harga buku. Lalu kemudian kita tuliskan di sini from, kemudian tuliskan nama tabel. Coba kita blok, lalu kita run. Di sini sudah terdapat sum atau jumlah dari harga keseluruhan buku tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke perintah agregasi yang selanjutnya, yaitu average atau rata-rata. Di sini average digunakan untuk melihat nilai rata-rata dari sebuah data. Caranya kita tuliskan select di sini, lalu kita tuliskan average, kurung buka kurung tutup, dan di dalamnya kita isi nama kolom yang ingin kita ketahui rata-ratanya. Misalkan harga buku, from, lalu tuliskan nama tabelnya. Kita blok, lalu kita execute. Di sini sudah terdapat average-nya atau rata-rata dari harga buku itu sendiri. Setelah itu, perintah yang selanjutnya ada count atau menghitung jumlah data atau kolom pada suatu kolom. Misalkan di sini select count kurung buka, di dalamnya berisi nama kolom, misalkan harga buku, lalu kita tuliskan from, nama tabelnya TB buku. Kita execute. Di sini sudah terlihat karena pada kolom harga buku terdapat 5 data, maka di sini tertulis 5. Kemudian setelah count ada min. Untuk mencari minnya, perintah yang dapat kita tuliskan adalah select, kemudian min, kurung buka, nama kolomnya yaitu harga buku, kemudian kita tuliskan from dan nama tabel. Kita coba blok, lalu kita execute. Min itu sendiri digunakan untuk mencari nilai minimum pada suatu kolom. Misalkan di sini karena harga terendahnya adalah 85.000, maka akan muncul di sini 85.000.
Kemudian kita masuk ke perintah agregasi yang terakhir, yaitu mencari nilai maksimal atau max. Kita tuliskan di sini select max kurung buka, lalu kita masukkan nama tabelnya yaitu harga buku. Kemudian kita tuliskan from, kemudian nama tabelnya yaitu TB buku, lalu kita blok dan execute. Di sini karena nilai maksimal pada harga buku adalah 100.000, maka muncul 100.000 di sini. Mungkin untuk materi agregasi sudah selesai. Kita lanjut saja ke materi join. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi terakhir, yaitu join. Jadi join ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada inner join, left join, right join, dan full join. Yang pertama-tama akan kita praktekkan adalah inner join. Inner join itu sendiri adalah mengambil data di mana kedua tabel memiliki data untuk syarat yang tertera pada perintah on. Kita langsung saja masukkan perintahnya di sini. Karena kita di sini akan menggunakan dua tabel, yaitu tabel TP buku dan tabel pembeli. Kita langsung saja dituliskan di sini select, kemudian masukkan nama tabel yang ingin kita joinkan. Misalkan di sini saya masukkan pembeli, lalu kita pilih nama tabel mana yang ingin kita tampilkan. Misalkan saya ingin menampilkan nama pembeli, lalu kita masukkan tabel yang kedua yaitu TP buku. Saya akan menampilkan ID judul bukunya, judul buku, lalu kita enter. Kemudian kita pilih from dari tabel awalnya yaitu pembeli, lalu inner join, masukkan tabel keduanya yaitu TP buku, lalu kita tuliskan di sini on pembeli dot yang dibeli. Di sini kita akan mendefinisikan yang dibeli itu datanya sama dengan data dari ID buku. Kita coba blok saja di sini. Kita execute. Di sini sudah terdapat muncul di sini datanya. Inner join itu sendiri tidak akan menampilkan data yang memiliki nilai 0 atau kosong. Kemudian kita lanjut saja ke yang selanjutnya, ada left join. Left join itu sendiri akan menampilkan data yang 0 pada sebelah kiri dari data itu, yaitu tabel pembeli. Kita tinggal ganti saja bagian inner ini menjadi left, kita blok, lalu kita run. Terdapat di sini bahwa bagian kiri yaitu judul buku yang terdapat pada tabel buku itu sendiri memiliki nilai 0 karena kosong. Kemudian setelah left kita ada right join. Kita ganti saja di sini biar cepat. Right join itu sendiri akan menampilkan data yang 0 pada sebelah kanan atau pada tabel pembeli. Kita masukkan, lalu kita execute saja di sini. Dapat dilihat di sini maka bahwa nama pembeli pada tabel pembeli
0 atau memiliki nilai yang kosong. Setelah rect join masih ada join yang terakhir, yaitu full join, di mana full join itu sendiri akan menampilkan kedua data yang ada. Misalkan kita blok lalu kita execute. Di sini terdapat dua kolom yang kosong yang memiliki nilai 0 atau kosong, karena kita menampilkannya menggunakan full join yang mana akan menampilkan kedua dari data tersebut. Mungkin cukup materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.